Waalaikumsalam. Silakan segera dimulai saja Ibu Winnie. Ya, silakan Bu Winnie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ibu senang sekali bertemu dengan anak-anak. Kita tepuk hari dulu yuk. Tepuk hari. Hari ini hari apa yuk? Hari Sabtu. Tanggalnya tanggal 20. Bulannya bulan Agustus. Tahunnya tahun 2022. Iya. Kita baca doa dulu ya. Kuncup mekar, bertepuk tangan. Kuncup mekar, tangan diangkat. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhanku, di pagi ini akan mulai belajar. Berilah kami kepintaran dan kecerdasan untuk bekal di hari mendatang. Amin. Iya, sebelum belajar kita absen dulu ya. Aku punya dua mata, bisa ditutup, bisa dibuka. Kalau ditutup gelap gulita, kalau dibuka terang terasa. Ada Nuni, ada Tia, ada Lilis, juga ada Winnie. Itu semua teman-teman kita, harus disayang juga dicinta. Ya, anak-anak, untuk hari ini adalah temanya binatang. Binatang yang ada di air. Ayo, siapa yang tahu binatang yang ada di air apa saja? Ikan. Iya, pinter Lilis. Ubur-ubur. Pinter Tia. Kepiting. Iya, pinter Nuni. Kura-kura. Ya, hebat Iis. Nah, itu namanya adalah binatang yang ada di air. Bapak boleh izin share screen, Pak? Ya, silakan. Ya. Sebentar dijadikan co-host dulu ya, biar bisa. Ya, bisa ya? Bisa, Pak. Udah bisa, Pak? Terlihat ya? Ya. Nah, siapa tahu ini binatang apa? Oh, kura-kura, Bu. Pinter, Ai. Sekarang Ibu mau tanya. Nah, ini adalah tubuh kura-kura. Ada apa aja? Yang ini apa? Mata, Bu. Wah, hebat. Sekarang, kalau ini apanya? Kaki, Bu. Nah, kalau ini apa, Nak? Mulut. Mulut gunanya untuk apa? Makan, Bu. Nah, satu lagi. Kalau ini di tubuh kura-kura ada apa ini? Tempurungnya, Bu. Oh iya, tempurung kura-kura. Nah, sekarang kalau kura-kura itu ciptaan siapa? Allah, Bu. Nah, sekarang kalau makanan kura-kura apa? Sayur, Bu. Iya, pinter. Jangkrik, Bu. Hebat, Iis. Ibu kasih bintang buat Iis. Tring, 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 tring. Nah, hari ini, kura-kura itu tempurungnya ada manfaatnya loh. Siapa yang tahu untuk apa ya tempurung kura-kura bisa dibikin apa ya? Nah, tempurung kura-kura itu bisa dibikin ini nih. Gantungan kunci. Nah, ini asalnya dari tempurung kura-kura. Nah, dibuat jadi gantungan kunci. Nah, untuk kegiatan hari ini, yang pertama,
Kelompok pertama adalah melingkari huruf vokal, kata kura-kura. Nah, siapa yang tahu ini huruf apa? Kak, Bu, hebat Iis. Kalau ini huruf apa? Hebat Nita. Kalau ini huruf apa sayang? R. Nah, satu lagi. Kalau ini huruf apa? A. Nah, nanti anak-anak kegiatannya melingkari huruf vokal A, I, U, E, O, tapi yang ada di kura-kura huruf apa aja? Coba nyanyi dulu yuk. A, apel. I, ikan. Ular. Es krim enak. Obat batuk. Nah, nanti sama anak-anak dilingkari huruf U, huruf A, huruf U, huruf A. Bisa? Bisa, Bu. Hebat. Nah, sekarang kegiatan yang kedua, kelompok kedua. Ibu buat apa ya? Siapa tahu ini ibu buat apa? Ibu buat kura-kura, tapi tempurungnya dari botol. Nah, terus di tutup botol ada angka. Coba ini angka berapa? Coba siapa tahu ini angka berapa? Hebat Ani. Nanti Ibu kasih bintang yang banyak buat Ani. Nah, sekarang Ibu punya bola-bola di sini. Ada bola-bolanya. Nah, bola-bola ini dimasukin ke dalam botol. Ayo kita hitung. 1, 2. Nah, sudah masuk. Terus tutup botolnya juga angka. Nah, itu adalah kelompok yang kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Buat apa ya? Siapa tahu ini bentuk apa? Bentuk apa ini? Ini adalah bentuk kura-kura. Kura-kuranya dari botol bekas. Nah, botol bekasnya itu kalau anak-anak udah minum suka dibuang. Nah, jangan dibuang, bisa dibuat kura-kura. Botolnya digunting, dibikin pola kura-kura. Nah, terus nanti ditaliin pakai benang wol sambil dihitung badan kura-kuranya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu nanti dikasih kancing tempurungnya. Nah, jadi kura-kura. Setelah kura-kura jadi nanti ditempel. Ibu punya akuarium loh. Mau tahu nggak? Nih, ini akuariumnya. Akuariumnya belum ada kura-kura. Masih kosong. Nanti kura-kura anak-anak ditempel di akuarium ibu ya. Di sini ya. Nanti ditempel kura-kuranya di sini. Nah, jadi deh, jeng jeng jreng. Nanti tempel ya. Yang punya Ani, punya Lilis, punya ini ditempel semua. Oke, oke Bu. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Iya, itu yang kelompok ketiga. Ada kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok ketiga. Sekarang anak-anak boleh milih mau di kelompok yang mana dulu. Oh, aku mau di kelompok 2, Bu. Aku mau di kelompok 1, Bu. Aku mau di kelompok 3. Iya, silahkan. Nanti kalau udah selesai, kura-kuranya boleh ditempel di akuarium ya. Iya, Bu. Nah, sekarang waktunya istirahat anak-anak. Sudah selesai semuanya? Yo, yang udah selesai boleh silahkan duduk. Kita istirahat dulu. Sebelum kita makan, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan
kebersihan, agar sehat selalu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Yuk, sikap berdoa. Doa mau makan. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina azabannar. Amin. Yo, boleh dibuka bekalnya, buka makanannya. Yang nggak bawa makan boleh ya, nanti temennya dibagi. Ya, sudah. Sekarang makannya sudah selesai. Oke, sekarang kita baca doa dulu ya. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Amin. Nah, siapa yang mau pulang hari ini? Aku, Bu. Boleh. Ibu mau tanya dulu nih sebelum pulang. Kalian senang gak tadi belajar sama Ibu hari ini? Senang, Bu. Senang. Oke. Tadi belajar apa aja? Ada 3 kelompok loh. Belajar apa aja? Melingkari huruf vokal. Oh, hebat. Terus apalagi anak-anak? Membuat kura-kura, Bu. Pinter Iis. Kura-kuranya dari apa itu? Dari botol bekas, Bu. Pinter. Terus di tempurungnya dikasih apa, Iis? Kancing. Hebat, anak pinter. Terus yang satu lagi kegiatannya apa? Menghitung tutup botol, Bu. Tuh di tutup botolnya ada apa ya? Angka berapa tadi? Ayo. Ada berapa tadi angkanya? Segini, Bu. Berapa itu? 2. Pinter anak Ibu. Yuk, sebelum kita pulang, kita baca doa dulu ya. Hari sudah siang, Ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, Ibu kami kan pulang. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Pulang sekolah ganti baju, buka sepatu, cuci tangan, tidak lupa tidur. Bangun tidur, tidak lupa belajar, tidak lupa sholat 5 waktu. 1, 2, 3, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, besok jangan lupa sekolah lagi ya. Besok pakai bajunya baju olahraga. Besok Ibu mau membuat kepiting. Nah, siapa yang suka makan kepiting? Aku, Bu. Ya, besok sekolah lagi ya. Besok Ibu mau membuat kepiting. Nah, anak-anak yang belum dijemput, jangan dulu keluar ya dari pagar sekolah. Tunggu dulu sampai mama papanya jemput. Iya, yuk boleh pulang silahkan. Terima kasih, Bunda, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Winnie ya, Ibu Winnie. Iya. Baik. Ibu Winnie, tadi ada 3 kegiatan ya, Bu ya? Iya, Bun. Nah, apa itu tadi? Buat kura-kura, terus? Ya, melingkari huruf vokal. Nah, itu yang melingkari huruf vokal itu gimana? Tadi saya kurang menangkap. Ada kura-kura tulisannya. Tulisannya Bunda kura-kura. Nah, yang dilingkarinya huruf U sama huruf A. Mengenal huruf, Bunda. Huruf U sama A.
Iya, huruf vokal. Huruf U sama A, cuman yang dilingkarinnya. Karena katanya Yang kura-kura. di atasnya tuh ada tulisan A, I, U, E, O di atas. Ada Bunda, maksudnya mengenalkan kepada anak agar anak itu tahu mana huruf vokal. Nah, huruf vokalnya itu A, I, U, E, O gitu, Bun. Gitu ya. Sebetulnya anak nggak perlu tahu huruf vokal, tapi dia tahu kalau itu huruf U, itu huruf O, itu huruf A, gitu aja nggak apa-apa. Perbedaan vokal dan konsonan kan nanti ya, gitu. Ya nggak apa-apa ya. Eh, jadi penekanannya memang pengenalan huruf itu antara bentuk dan suaranya, gitu ya. Jadi bukan, oh ini namanya huruf vokal, ini namanya huruf konsonan ya anak-anak, nggak gitu ya. Gitu. Jadi mungkin di mindset gurunya, oh sekarang saya mau mengenalkan huruf vokal. Ya, halo Ibu. Ya, mungkin Halo, terkendala sinyal. Ya, halo. Iya, lanjut. Bun. Terdengar, Bun. Oh iya, maaf putus-putus gitu ya. Iya, Eh, jadi ya itu maksudnya pengenalan huruf itu antara bentuknya sama iya, suaranya ya. Jadi tidak iya, masalah konsonan vokalnya. Tapi tidak mengapa kalau di mindset gurunya, oh hari ini saya mau fokus ke konsonan dulu. Namun kalau maaf kalau hari ini saya mau fokus ke vokal dulu silakan gitu ya. iya, Tapi bukan berarti ketika anak ditanya, coba sebutkan huruf vokal terus dia nggak tahu, bukan berarti itu tujuannya ya. Jadi iya, untuk anaknya ini huruf apa, ini apa, gitu ya, iya, bentuk iya. suaranya ya. Oke. Selanjutnya Bu, kita ngomong-ngomong materi yang kemarin ya, kemarin sudah dibahas kan Ibu sudah buat identifikasi masalah, kemudian solusinya, Iya, gitu ya. Bun. Iya, Nah ini yang Ibu sajikan ini 3 kegiatan itu untuk menjawab ada. solusi dari permasalahan apa Iya, Bu? Bun. Yang pertama, saya kan ini Bu, eh, guru kurang rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Nah, saya menuangkannya media kurang menarik. Nah, ininya solusinya saya menciptakan media yang menarik seperti tadi membuat kura-kura ini, Bun. Oke. Terus yang kedua, anak belum mengenal angka. Nah, solusinya saya ininya mengenal angka dari ini tutup botol. Jadi di tutup botolnya ada angka, macam-macam angka 1 sampai 10. Terus sambil berhitung. Jadi ini ada bola-bola kecil, Bun, dimasukin ke botol itu tempurung kura-kuranya. Jadi si anak bisa mengenal angka, ini angka 2, ini angka 1, ini angka 3 gitu, Bun. Botolnya ada berapa Bu? Tutup botolnya ada 10, Bun. Tutupnya 10, Iya, botolnya. ini kan tempurung kura-kuranya, Bun. Nanti anak bergantian. Enggak, Ini botol yang dimasukkan benda-benda itu loh. oh, bendanya ada 10, Bun. Bendanya Hah? ada 10 kan anaknya bergantian. Jadi botolnya 1. Iya, berbentuk kura-kura, Bun. Ini tempurung kura-kura. Ininya gambar kura-kura ininya. Itu bisa dibuka Iya, atasnya. iya bisa dibuka atasnya. Kalau misalnya ini ada di share screen saya, Bun. Gimana? Ada ininya kalau misalnya ini bisa di share screen, ada gambarnya. Kalau ini nggak terlalu kelihatan ya, Bun. Itu Gambar bendanya ininya. apa sih yang dimasukkan? Enggak apa-apa. Ini ini plastisine, Bun. Bisa Plastik. precision, bisa benang wol gitu, Bun. Jadi di bulat-bulat nanti si anak memilih angkanya. Misalnya, Bunda aku mau angka 2. Jadi misalnya Bunda aku mau angka 3. Nah, boleh. Nanti dia ngambil ininya precisionnya 3. Kalau dia ngambil angka 3 nanti dia sambil masukin ke botol ini sambil berhitung 1, 2, 3. Nah, ini angkanya berapa? 3 gitu, Bun. Kemudian kegiatan satunya lagi. Yang satu lagi kurangnya minat membaca anak. Nah, di itu Iya, sudah solusinya kita. anak belum mengenal huruf vokal, Bun. Nah, makanya saya tuangin. Tadi kan ada bermain ini juga, Bun, sebenarnya kartu huruf, Bun. A, I, U, E, O. Karena saya mengambil tema kura-kura, jadi saya cuman K,
URA gitu, Bun. Jadi sebelum ke LKPD-nya saya bermain kartu dulu. Ada LKPD toh? Ada, Bunda. Ada Boleh LKPD. saya lihat tuh ini LKPD-nya. Boleh, Bun. Saya izin sharekan ya, Bun. Iya. Ini. Nah, ini LKPD-nya, Bun. Oh, yang tadi ditayangkan. Ya Iya, sama iya. ya. Oh, Iya. oke. Kegiatan Ada coba agak ke bawah. Ini gambar apa nih? ya, Bun. Ini gambar apa? Itu kura-kura, Bun. Kura-kura Nah, anak-anak. bentuknya Nah, ini, itu. Bun. Sebenarnya ini bentuknya, Bun. Mm-mm. Ya, Oh, ini hasil karya anaknya iya, ya. iya. Ini bahan nih itunya begini, Bun. Jadi dimasukin kura-kuranya. Ini LKPD yang ini. Rubriknya di mana? Saya boleh lihat rubriknya. Rubriknya ada, Bun. Ini, Bun. Oh iya, oke. Bagus kreatif. Terima kasih. Bisa di stop share screen. Ya, terima kasih, Bunda. Nah, kalau menurut Bu Winnie, Bu Winnie pernah nggak melakukan pembelajaran menggunakan teknologi untuk anak usia dini? Teknologi masih yang manual, Bun, seperti gunting Hmm? atau melihat cerita bisa suka ini dengan laptop, Bunda. Mendengarkan cerita. Nonton video maksudnya? Iya, nonton video gitu. Beda ya antara menonton video sama mendengarkan cerita ya. Bedanya apa, Bu? Kalau menonton video langsung kita ada ininya, laptopnya, Bu. Kalau misalnya bercerita, kita dengan anak berinteraksi langsung. Gitu ya, Bu gurunya bercerita ya, Iya, mendengarkan cerita ya. Ya walaupun ada juga dongeng yang dimasukkan ke radio atau CD gitu ya, tergantung isinya kan, isi yang dilihat atau ditonton anak gitu. Jadi itu berarti laptop sama apa tadi? Gunting. bercerita bergambar. Cerita bergambar. Oke. Kenapa enggak pernah menggunakan yang Boneka eh, tangan. boneka tangan? HP-nya Suka, kenapa Bun. belum pernah dimaksimalkan? Suka, Bun, tapi nggak begitu sering. Hmm? Suka maksudnya? Suka, iya, maksudnya suka menggunakan, tapi nggak hampir nggak sering gitu, Bun. Suka menggunakan boneka tangan bercerita. Oh iya. Heeh. Kalau handphone pernah digunakan dalam pembelajaran nggak? Kalau handphone, kalau kita mau senam, paling kan kita ini download senam pakai handphone, Bun. Oh, musiknya disetel di Iya, handphone. di setelnya di handphone. Untuk kayak mau nari, mau senam, pakai handphone, Bun. Suaranya cukup kedengeran semua. Pakai ini yang Bluetooth itu, Bun. Jadi ada Pakai apa? manfaat. Maaf, terputus-putus. Pakai tip Bluetooth, Bun. Oh gitu, di Bluetooth ke tip ya. Iya, pakai tip Bluetooth. Ya nanti itu teknologi sederhana nanti bisa Iya, digunakan lagi ya. iya, Begitu Bun. juga dalam pembelajaran. Jadi selain penggunaan, anak juga bisa dikenalkan dengan teknologi dalam taraf tertentu gitu ya. Kita Iya, tidak iya. ingin anak terbiasa dengan handphone juga, tapi kita juga nggak mau anak juga sama sekali apa ya, nggak tahu tentang teknologi gitu ya. Jadi diambil sisi positifnya sambil kita kendalikan apa itu kan banyak juga yang kecanduan handphone ya Iya, anak-anak banyak, Bun. juga
kita tidak mengarahkan ke sana, tapi juga kita tidak menutup sama sekali bahwa anak usia dini saat ini tumbuh dalam era teknologi yang pesat, begitu ya. Jadi gurunya juga tetap berusaha untuk mengikuti perkembangan itu, sama dosen juga ya Bu ya. Iya benar. Kemudian satu lagi pertanyaan dari saya, Ibu yang pernah dengar istilah artificial intelligence untuk pembelajaran? Visual intelligence, Artificial, AI tulisannya. AI, Heeh. AI visual intelligence. Lupa lagi ya Bu. Belum ya? Oke, itu juga salah satu teknologi. Banyak sih, bukan salah satu, itu istilah aja. Nanti bentuknya Iya. banyak ya yang bisa Oh iya. digunakan dalam pembelajaran juga. Mungkin itu saja dari saya, Pak Sudrajat. Selanjutnya saya Oke, kembalikan ke Pak Sudrajat. siap Ibu. Terima kasih Bu. Bentar ya. Panas sekali ini di dalam Oke. ruangan yang apa? Biar tidak terganggu maksudnya. Oke, Pak. Baik, ini Ibu Winnie ya. Iya Pak. Menarik sekali Bu Winnie ya. Tadi RPPH-nya lengkap ya. Rubriknya diisi semua ya. Iya sudah diisi Pak. Sampai apa dari mulai belum berkembang ya kan. Sampai apa tadi? MB, BB, MB, BSB, BSH. Itu kriterianya sampai dijelaskan di situ ya. Iya Pak. Nah, kadang kan yang lain nggak diisi ya kebanyakan ya. Ya Bu ya. Iya Pak. Yang lain kadang tidak diisi ya, nggak tahu apa nggak ngerti atau nggak terbiasa atau nggak pernah bikin gitu ya. Iya Pak. Nah ini Ibu ini luar biasa. Ibu ini pernah dengar kata kurikulum Bu ini? Iya Pak. Oke. Bu ini ya menarik sekali ya, cuma mengkonfirmasi lagi ya. Dari apa yang Ibu ini tadi demonstrasikan ya berkaitan dengan aksi implementasi aksi ya yang Ibu tulis ya, Ibu susun dalam RPPH ya berarti. Kemudian tadi apa pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Dr. Marini juga yang luar biasa sekali tadi. Nah, apa namanya itu telah Ibu sampaikan semuanya. Iya Pak. Ya, sekarang Bapak mau menambahkan saja ya. Iya Pak. Sambil mengkonfirmasi ya. Bagaimana sih Bu cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Dari kurikulum dari STPA Pak ke Prosem. Terus dari Prosem ke RPP. Yang keras Bu, suaranya ini kesek-kesek dan putus-putus. Iya. Iya Pak. Ya, silakan. Dari kurikulum ke STPA Pak. Nah, dari STPA ke Prosem. Nah, dari Prosem kita ke RPPM. Dari RPPM kita ke RPPH. Nah, nanti dari RPPH itu ada penilaian checklist atau harian, penilaian anekdot, penilaian hasil karya. Nah, sama penilaian mingguan sama penilaian bulanan. Oke Bu, itu sih dalam bentuk dokumen apa administratif ya. Ya coba Bu, dong kaitannya dengan dalam bentuk apa RPPH. Nah kira-kira pengembangan ini kan bagaimana cara mengembangkan materi ya, materi ajar ya dari dokumen kurikulum itu. Iya. Coba seperti apa? Bisa Ibu jelaskan kepada Bapak kira-kira? Ininya model pembelajarannya kelompok Pak, yang itu KD-nya ada 6, nilai moral agama, fisik motorik, kognitif, seni, sosial sama bahasa.
Terus gimana bisa ada Ya, terus menyebutkan, pembelajarannya ya berbasis PJBL, Pak. misalkan sambil disebutkan, misalkan Gimana, Pak? ya, misalkan sambil disebutkan gitu dari poin-poin tadi, bukan hanya sekedar menyebutkan poin-poin utamanya saja atau aspek-aspeknya saja, tapi ya di breakdownnya itu bisa Ibu jelaskan, misalkan Oh, KD-nya begini, begini, oh, ya KD, begini, kemudian IPK-nya begini, misalkan. Nah, ya. Untuk KD-nya nilai agama dan moral 3.1 4.1 mengucapkan surat Al-Ikhlas. Fisik motoriknya sebenarnya Pak ada fisik motoriknya saya tuh senam cuman katanya kata teman dengar-dengar katanya dipersingkat. Jadi saya cuma ngambil intinya aja tadi. Harusnya ada senam Pak. Iya, sama merangkak. Nah, terus kognitifnya 3.6, 4.6, mengenal angka dan membilang benda. Seninya 3.1 4115, mengenal dan menghasilkan berbagai karya seni, yaitu tadi membuat bentuk kura-kura dari botol bekas, dari bahan bekas atau laspat. Nah, terus sosemnya 2.9 tanya jawab tentang meminjamkan miliknya. Nah, bahasanya 3.12, 4.12 melingkari huruf vokal pada kata kura-kura, huruf A sama huruf U. Indikator pencapaian kompetensinya 3.6, 4.6 memahami C2 tentang binatang peliharaan kura-kura, Pak. Atau kura-kura adalah binatang yang ada di air. Nah, 3.12 sama 4.12-nya melingkari huruf vokal pada kata kura-kura. 3.15 sama titik 15-nya membuat bentuk kura-kura dari botol bekas. Sekarang, nah, pembelajarannya membuat kura-kura dari botol bekas. Materi pembelajaran, metode pembelajarannya berbentuk PJBL. Pendekatan pembelajarannya berbasis STEAM. Metode pembelajarannya Pak, diskusi, praktek langsung, sama tanya jawab. Presentasi medianya bisa diinikan sama YouTube, Pak, ada linknya. oke, Bu. Aduh, gini Bu ya. Di satuan pendidikan ya, tingkat Ya, dasar dalam hal ini berarti PAUD ya, TK ya Bu ya. TK, Pak. Itu kan anak-anak kan dari sisi perkembangannya kan memang tidak sama dong dengan Ya, kalau kita komparasi ya Bu ya, dengan anak-anak yang di atas itu ya Bu ya, di atas apa namanya, anak usia pendidikan yang TK ada Bu ya. iya, Tapi bukan berarti ya anak-anak TK juga tidak ada yang melampaui itu ya Bu ya. iya, iya, Pak. Nah, ini kan penting bagi kita nih Bu, Ya, terutama bagi guru-guru, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang ngajar di tingkat satuan pendidikan TK ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, misal gini Bu pertanyaannya Bu ya. Bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori sebagai fakta dan konsep dan kemudian prosedur. Nah, kira-kira bisa Ibu jelaskan Bu bagaimana caranya Bu? oh, kalau misalnya Boleh Ibu kaitkan fakta, dengan tadi, misalkan apa tadi yang Ibu demonstrasikan tadi sebelumnya. oh ya, fakta misalnya benda yang real seperti tadi saya berhitung tapi dengan menggunakan ini plasticine. Nah, kalau misal apa dulu Pak, fakta. Nah, terus konsep. Kalau konsep itu
yang direncanakan seperti RPPH yang sudah direncanakan seperti kegiatan inti dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kegiatannya. Nah, kalau untuk prosedur, nah kalau prosedur itu urutannya dari RPPH dari kegiatan pembukaan, inti, penutup, istirahat, nah gitu Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Oke Bu. Oke, sekarang Bu, gini Bu, tidak dipungkiri ya Bu ya, perkembangan dunia ini begitu luar biasa ya. Oleh karena itu dipersiapkan juga bagi kita ya, para pengajar ya, baik guru dari mulai tingkat satuan pendidikan dasar sampai pada perguruan tinggi ya, ya, Iya, iya Pak. yaitu keterampilan abad 21. Nah, seperti halnya kritis ya kan, kreatif dan kolaboratif. Iya. Nah, unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Nah, khususnya di Ibu ini, Ibu ya. Kemudian apakah alasannya dan bagaimanakah langkah-langkah pembelajarannya? Oh, untuk ini kreatif ya Pak ya. Langkah-langkahnya ya seperti barusan membuat ini Pak dari ini kan anak-anak media jadi medianya menarik kayak misalnya yang kayak tadi rendahnya motivasi siswa dalam belajar kalau kita bikin media ini jadi anak-anak akan lebih semangat karena mendapatkan pengetahuan yang baru. Terus, Nah, terus seperti yang tadi mengenal angka, kan biasanya mengenal angka ya seringnya dari nyanyian atau dari ini apa, kartu angka. Kalau misalnya sering digunakan, emang itu juga hafal, tapi kan kadang-kadang anak ada rasa bosannya. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan tutup botol ini, terus ada angkanya, anak-anak akan lebih tertarik, Pak, akan mau mencoba dan terus mencoba. Begitu, Pak. oh begitu. Oke, Ibu. Ibu bisa berikan contoh, Bu, bahwa suatu pembelajaran itu telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Contoh pembelajaran berpikir kreatif. Eee, misalnya kita ajak anak, eee, misalnya kita ajak anak, ini membuat kolase misalnya dari gambar berbentuk ikan, misalnya kolase bukan kolase, mozaik Pak, dari biji-bijian, misalnya kita ajak anak, terus dari misalnya dari kacang ijo atau dari, beras, kita ajak anak supaya anak mau. Terus, oh gitu. Apa itu mengajak mau dengan tadi apa benda-benda yang disebutkan itu untuk apa maksudnya? Iya iya, ngeiniin ini, Pak, apa, ikan. Nah, jadi, anak-anak, tahu bahwa, mozaik itu bukan hanya dari kertas aja, dari lingkungan sekitar juga bisa gitu, seperti, jagung, seperti kacang ijo, kacang merah, misalnya pasir gitu, mengajak anak supaya anak juga lebih mengenal lingkungan sekitar, Pak. Hmm, oke, oke Ibu. Baik, terima kasih Ibu ya. Bentar ya, ada hal lainnya yang perlu dikonfirmasi lagi ke Ibu ya. Bu, Iya, Pak. eh, tadi Ibu sudah menyampaikan ya, mendemukan malahnya. Nah, bahkan lengkap tadi yang Bapak lihat ya. Nah, Bu, kaitannya dalam hal ini ya Bu ya, Iya, eh, Pak. ada namanya evaluasi Bu ya. Bu paham ya Bu ya, evaluasi Bu ya. Iya. Nah, Bu, bagaimana sih Ibu melakukan ya, evaluasi ya
dan menyiapkan instrumennya ya Bu ya pada aspek kemampuan berpikir kreatif siswa. Bisakah Ibu menjelaskan kepada Bapak? Instrumen untuk aspek kreatif siswa. Ya, instrumen ya pada bisa aspek kemampuan berpikir kreatif siswa. Ya, saya bisa lihat dari hasil karya anak apabila ini media, Pak, dalam mengerjakan medianya, kan seperti tadi membuat kura-kura. Nah, si anak mana yang lebih antusias, nah terus mana yang sudah rapi pengerjaannya, terus kalau misalnya anak yang masih dibantu sama ibu guru, itu berarti masih MB, anak mulai berkembang. Tapi kalau si anak itu udah sendiri, udah membuatnya sendiri, menggunting polanya sendiri, terus menempelnya sendiri, menempel kancingnya juga sendiri, berarti itu anak udah berkembang sesuai harapan BSH itu. Oke. Itu ya salah satu ya yang bisa Ibu contohkan ya dari aspek kemampuan berpikir kreatifnya. Kalau dari aspek kemampuan berpikir kritisnya Bu, ya bagaimana Ibu melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumennya Bu? Berpikir apa Pak? Kritis. Oh, si anak mulai bertanya, banyak rasa ingin tahunya lebih tinggi Pak. Contohnya seperti apa? Coba misalkan dalam kegiatan itu. Ibu buat apa? Nah, ibu buat kura-kura. Nah, Bu, itu yang itu banyak ikannya itu untuk apa, Bu, akuariumnya? Nah, nanti akuariumnya diisi sama kura-kuranya yang hasil anak-anak. Nah, supaya nanti akuariumnya cantik, penuh kura-kuranya di akuarium itu. Nah, jadi kalau anak yang kritis itu rasa ingin tahunya lebih tinggi, Pak. Ini ya Bu ya. Oke. Nah, oke Ibu. Sedikit lagi Bu. Masih dalam kaitannya bagaimana melakukan evaluasi ya dan menyiapkan instrumennya ya. Nah, sekarang pada aspek sikap ilmiah siswa. Sikap ilmiah siswa misalnya. Yang keras suaranya Bu, nggak kedengaran. Iya Pak, ini headsetnya. Sikap ilmiah siswa itu misalnya si anak mendesain nih Pak 2 model instrumen misalnya untuk menilai sikap ilmiahnya. Nah, kayak misalnya keterampilannya dalam proses siswa, keterampilan ininya Pak. Ilmiah siswa tuh maksudnya dari daur ulangnya itu Pak, dari bahan-bahannya. Oh, gitu ya Bu ya. Oke Ibu. Ada mungkin 1 atau 2 lagi nih Bu. Bu boleh tahu nggak Bu ya? Apa Pak? Bisa jelaskan lagi kepada Bapak ya. Nah, walaupun sebenarnya Bapak hanya sekedar konfirmasi ya, karena sudah Ibu tadi tampilkan, tapi tidak begitu memberikan sebuah ya indikasi ya seperti apa yang Bapak sampaikan, karena mungkin secara umum Ibu menyampaikannya ya. Nah, Bapak ini kan ingin lebih detail ya. Bagaimana Ibu merancang instrumen ya, instrumen dan menerapkan evaluasi otentik. Nah, Ibu pernah dengar begini nggak pada RPP dan pembelajaran? Iya, kalau otentik itu Ibu kan sebelum atau Ibu ketika mau menyusun RPP itu kan ada beberapa hal ya, aspek-aspek yang perlu dipahami oleh Ibu
artinya isiannya apa saja, ya kan? Nah, dari tiap-tiap isian itu juga kan harus sejalan pada nantinya, gitu kan? Nah, ini kan juga penting bagi kita untuk dipahami agar apa urutannya tuh jelas, terus sistematikanya tuh atau tertib lah kita. Nah, adakah hal-hal yang apa namanya Bu, yang bisa Ibu sampaikan ya kepada Bapak ya kaitannya dengan ya RPP lah gitu, atau RPPH ya. Nah, bagaimana Ibu ini ya merancang instrumen dan menerapkan evaluasi otentiknya pada RPP dan pembelajaran? Oh, sesuai tema, Pak. Ada 17 tema, sesuai tema. Jadi ada langkah-langkahnya sesuai tema. Nah, dalam misalnya satu tema itu misalnya berapa minggu. Per semester itu 17 tema. Nah, itu nanti dituangin dulu ke program semester. Dari program semester baru ke RPPM, Pak. Dari RPPM baru dituangkan lagi ke RPPH. Jadi bertahap, ada rancangannya. Betul Ibu. Ya. Oke Ibu, baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Mungkin sampai sini aja Ibu. Iya Pak. Ini ya Bu ya.